Masih bersama kami di Presisi Siang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, Moskow dilaporkan telah memberikan suaka kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang digulingkan setelah melarikan diri dari Damaskus sebagai pendukung kunci rezim Assad. Bagaimana Rusia mencoba mempertahankan pengaruhnya di Suriah pasca Assad. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Bendera kelompok oposisi Suriah dikibarkan di kedutaan Suriah di Moskow, yang menandakan hilangnya sekutu utama Rusia di Timur Tengah. Kremlin memberikan suaka kepada presiden yang digulingkan, Bashar al-Assad dan keluarganya, serta menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah tersebut. Kini Rusia harus memikirkan kembali strategi dan aliansinya di kawasan. Moscow's intervention in Syria was a way of showing it was a global power and that it had an ability to influence things outside of its immediate neighborhood. So I think in terms of the kind of geopolitical implications, it shows that Russia is less powerful than it might want to project to the rest of the world. Rusia terlibat perang di Suriah untuk mendukung Assad pada 2015, menginvestasikan sumber daya dan tentaranya. Kehadiran militer Rusia di Suriah termasuk pangkalan udara yang ada di kota pesisir Latakia dan juga fasilitas angkatan laut di kota Tartus. Pangkalan di Tartus merupakan satu-satunya fasilitas perbaikan dan pengisian ulang kapal-kapal Rusia yang ada di kawasan Mediterania dan kerap dijadikan tempat untuk menerbangkan kontraktor militernya keluar masuk kawasan Afrika. Namun analis menilai pihak lain yang justru memperoleh keuntungan dari akhir perang sipil yang berlangsung selama 13 tahun ini. The big winner here is Turkey. Erdogan is thrilled, I think, that Trump has suggested he's going to remove American service members from Syria. Turkey's influence becomes more critical in that country. So Erdogan and Turkey, their stock rises while Russia's stock decreases here. Pejabat Kremlin mengatakan mereka telah melakukan kontak dengan pemerintah baru dan mengindikasikan keinginan Moskow untuk mencapai kesepakatan serta mempertahankan kehadirannya di Suriah. Tapi peran serta Rusia dalam penindasan warga sipil di bawah kekuasaan Assad mungkin akan jadi kenangan pahit bagi rakyat Suriah. We saw Russia bombing hospitals, bombing schools, supporting Assad drop barrel bombs on the population, supporting Assad when he used chemical weapons. So I don't think any incoming government, whatever the composition is, whether it's HTS, whether it involves the Kurds, whatever, whichever groups it includes, they cannot just suddenly forget the brutality that, Russia inflicted upon the civilian population. Rabu waktu setempat, lewat juru bicaranya, Kremlin mengecilkan runtuhnya rezim Assad dan mengatakan bahwa fokus Rusia saat ini adalah Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.